Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amaruna bitarbiyatil aulad wa an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saja ibadah kita, kehidupan kita selalu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan syukur. Syukur tidak harus kita ucapkan dengan lisan saja, namun kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada kesempatan ini saya hanya akan sedikit berbicara tentang hikmah bulan Dzulhijjah. Namun sebelum kita kupas hikmah bulan Dzulhijjah, di sini saya akan berbicara tentang syukur dulu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya kita ucapkan dalam bibir saja, namun kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka kalau kita sudah melaksanakan hal tersebut, kita akan termasuk orang-orang yang muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun syukur bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syukur tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita syukur yang kedua, yaitu syukur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi kita adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur yang kedua adalah syukur kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa syukur kepada Nabi? Yang pertama bilisan, yaitu dan bil qalbi, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini baru bil qalbi dengan bilisan. Namun syukur kepada Rasul harus kita tunjukkan dengan ibadah-ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya syukur kepada Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti jejak beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti apa yang sudah dianjurkan beliau kepada kita semua. Contohnya syukur kepada Rasul yang sangat sedikit contohnya, ya ini yang ada di bulan Dzulhijjah ini, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bagi yang mampu mengerjakannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau orang Jawa, bulan Dzulhijjah familiarnya adalah bulan besar. Kenapa dikatakan bulan besar? Oh, ternyata bulan Dzulhijjah memang bulan besar, karena di dalam bulan Dzulhijjah ini banyak sekali hikmah, banyak sekali fadilah, pahala-pahala yang sangat besar di dalamnya. Contohnya, syukur kepada Rasul dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul, yaitu menjalankan ibadah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah ini. Yang familiar sering kita dengar, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, puncaknya nanti di tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sunnahnya Rasul. Namun di dalam bulan Dzulhijjah bukan hanya sunnah-sunnah Rasul saja, tetapi ada salah satu ibadah kewajiban yang mengandung rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ibadah haji, beruntunglah bagi orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Namun ibadah haji ada dua kategori. Satu, ibadah haji adalah ibadah yang memang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu menurut secara materi. Karena ada orang yang
mampu dilihat secara materi tetapi tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa berangkat haji. Ada kalanya orang yang secara materi terlihat tidak mampu namun dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa berangkat haji karena rezeki ternyata min haitsu la yahtasib. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengupas tentang hikmah bulan Dzulhijjah, marilah kita bersama-sama sedikit melantunkan sholawat Nabi dan syair doa terkhusus untuk sahabat-sahabat kita, saudara kita, famili kita, andai tulang kita, setanah air, se-Indonesia dan sedunia. Marilah kita bersama-sama membaca sholawat dan syair doa terkhusus untuk orang-orang yang mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan semoga saja bil wasilah sholawat nanti yang kita baca, sahabat-sahabat kita yang melaksanakan ibadah haji mendapat predikat haji mabrur dan mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad, Rabbi sallu alaihi. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam, Muhammad alaihi salam. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam, Muhammad alaihi salam. Waj'alhu hajjan mabruran, waj'alhu sa'yan mashkuran, waj'alhu dhanban maghfuran, waj'alhu umratan makbula. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam, Muhammad alaihi salam. Sallu ala nabi Muhammad, Rabbi sallu alaihi. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah di dalam bulan Dzulhijjah bukan hanya ibadah haji, bukan hanya ibadah puasa sunnah, namun ada hikmah-hikmah yang lain di dalamnya. Contohnya adalah kita mampu dan mungkin dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dalam kata kutip, kita bisa berkurban di bulan Dzulhijjah ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayatnya Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad pernah bersabda yang berbunyi seperti ini, sahabat. Tidak ada amalan yang dilakukan manusia pada hari penyembelihan hewan kurban ataupun hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada mengucurkan darah hewan kurban. Ini, sahabat. Jadi benar-benar berkurban itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena adalah salah satu ibadah sunnah muakkad bagi kita semua. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat akan datang tanduk bulu kuku daripada hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut ketika disembelih, darah tersebut akan terkucur. Namun sebelum menetes darah itu jatuh ke bumi, maka darah itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersihkanlah jiwa kita, diri kita dengan berkurban. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu hikmah di bulan Dzulhijjah. Berkurban ada nilai ibadah, ada nilai sosialnya juga. Bahkan kalau kita berkurban,
ada nilai ibadah sosialnya, kita senang berbagi. Bil wasilah ibadah kurban. Di situ mengandung pendidikan bahwa kita harus senang dan saling mengasihi kepada sesama manusia. Berkaitan dengan ibadah kurban, ini adalah salah satu contoh syukrul linnas. Tadi di awal syukur kepada Allah yang pertama. Dan syukur kepada Allah belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum syukur kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan masuk yang ketiga adalah syukur linnas. Syukur kepada sesama manusia kita implementasikan dengan ibadah kurban. Bahwasanya kita bersyukur, kita diberikan rezeki yang lebih, kita diberikan rezeki yang melimpah, dan kita diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk berkurban. Ini adalah salah satu contoh syukur kepada sesama manusia. Karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala belum diterima oleh Allah Subhanahu sebelum kita mempunyai 3 kriteria tersebut. Yaitu yang terakhir, syukur kepada sesama manusia, mempunyai rasa kasih sayang, berbagi, bersosial kepada sesama manusia, kita berbuat baik kepada sesama manusia adalah salah satu syukur linnas yang akan mencapai kesempurnaan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit mengupas tentang hikmah kurban karena waktu, keterbatasan waktu yang bisa memisahkan kita. Maka dari itu saya berdoa untuk kita semua, semoga saja kita semua tergolong menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir dalam saya menyampaikan sedikit kajian ataupun sedikit kupasan tentang hikmah di bulan Dzulhijjah, tentunya banyak sekali kesalahan dan kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun biqauli astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.